Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang mengapa di Kalimantan juga ada suku Bugis. Kira-kira kenapa ya? Kok bisa ada orang Bugis di Kalimantan? Bagaimana ceritanya mereka bisa sampai ke sana? Penasaran? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak kepada teman-teman semua, buat yang belum subscribe, bisa dong terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus memberikan hiburan dan informasi kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia alasan mengapa di Kalimantan terdapat suku Bugis. Suku Bugis adalah suku yang berasal dari Sulawesi Selatan. Suku ini tergolong ke dalam Deutero Melayu yang masuk ke wilayah Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia, tepatnya di Yunan. Kata Bugis sendiri berasal dari kata Tougi, yang berarti orang Bugis. Penamaan Ugi ini merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang berada di Pamana atau kalau sekarang disebut dengan Kabupaten Wajo, yang bernama La Satumpugi. Jadi, arti dari kata Tougi sendiri adalah orang-orang atau para pengikut dari Raja La Satumpugi. La Satumpugi sendiri adalah ayah dari Wecudai, yang bersaudara dengan Batara Latu, yang merupakan ayahanda dari Saweri Gading, yang merupakan juga suami dari Wecudai, yang kemudian melahirkan beberapa anak. Salah satu di antaranya adalah Lagaligo, yang membuat karya sastra terbesar di dunia. Lalu, kenapa suku Bugis bisa sampai ke Kalimantan? Mari kita kembali ke beberapa ratus tahun yang lalu, ketika zaman di mana kerajaan-kerajaan masih berkuasa di semenanjung Nusantara, termasuk di Sulawesi Selatan. Ada begitu banyak kerajaan yang terdapat di Sulawesi Selatan pada saat itu, baik yang besar maupun yang kecil. Di tengah zaman kerajaan masih berkuasa di Sulawesi Selatan, datanglah pasukan kolonial alias Belanda dan para penjajah lainnya. Indonesia pun memasuki zaman penjajahan. Akibat dari zaman penjajahan ini, kerajaan seolah tidak berdaulat lagi. Kerajaan seolah-olah hanya bertugas sebagai penyambung tangan saja dari kebijakan para kolonial. Kerajaan tidak bisa membuat kebijakan tanpa adanya persetujuan dari pihak Belanda, yang kemudian mengakibatkan kerajaan seolah hanya menjadi boneka dari penguasa kolonial. Kemudian datanglah Jepang yang menggantikan Belanda, dan singkat cerita, para raja-raja se-Nusantara bersatu dan memutuskan untuk meleburkan kerajaan mereka dan bersatu ke dalam nama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Singkat cerita, akhirnya Indonesia merdeka di tahun 1945. Namun hal tersebut tidak menyelesaikan masalah. Di tahun 1950-an hingga 1960-an, terjadi berbagai macam pemberontakan di berbagai daerah di Indonesia, utamanya di Sulawesi Selatan. Akibat dari pemberontakan inilah yang kemudian membuat banyak orang Bugis pergi meninggalkan kampung halamannya demi mencari tempat yang lebih aman. Selain itu, beberapa daerah baru di Sulawesi Selatan pun juga resmi dimekarkan, seperti Mandar yang memilih membuat Provinsi Sulawesi Barat, Luwu yang terpecah menjadi 3 kabupaten, dan masih banyak lagi, yang kemudian mengakibatkan transmigrasi dan populasi semakin meningkat di Sulawesi Selatan. Sayangnya hal itu tidak dibarengi dengan lapangan pekerjaan yang memadai. Hal inilah yang juga menjadi penyebab mengapa banyak orang Bugis pergi merantau ke luar daerahnya. Selain itu, orang Bugis, utamanya suku Bugis Makassar, juga dikenal akan keahliannya dalam mengarungi samudera, sehingga orang Bugis pun dikenal sebagai suku yang gemar merantau, dan sepertinya memang sudah menjadi tradisi hingga saat ini. Dan sebenarnya, bukan hanya di Kalimantan saja terdapat suku Bugis. Kalau kita mau telusuri lebih lanjut, kita akan menemukan jejak perantauan suku Bugis hingga Malaysia, Filipina, Brunei, Thailand, dan bahkan di Afrika Selatan pun terdapat sebuah suburb yang bernama Makassar. Selain itu, memang pada abad ke-16, 17, 18, hingga 19, sering terjadi konflik di Sulawesi Selatan yang membuat masyarakat Bugis merasa tidak nyaman hingga akhirnya mereka memutuskan untuk pergi merantau. Pada abad ke-17, datanglah seorang pemimpin suku Bugis di daratan Kalimantan yang menghadap pada Raja Banjar yang berkedudukan di Kayutangi atau Martapura untuk meminta izin mendirikan pemukiman di Pagatan Tanah Bumbu. Raja Banjar menyetujuinya dan memberikan gelar Kapitan Laut Pulau kepadanya, yang kemudian juga menjadi Raja Pagatan. Jadi, mari kita simpulkan, mengapa di Kalimantan terdapat banyak suku Bugis?
Pertama, suku Bugis merantau karena mencari tempat aman pada masa-masa penjajahan hingga masa kemerdekaan yang dimana masih sering terjadi pemberontakan di Sulawesi Selatan. Kedua, orang Bugis dasarnya memang suka berlayar dan ahli di bidang itu. Karena hal itulah banyak orang Bugis yang berlayar kemudian menetap di daerah yang mereka datangi dan kemudian berkeluarga di sana. Ketiga, merantau memang sudah menjadi tradisi bagi orang Bugis sejak zaman dulu. Maka tak heran kalau orang Bugis banyak yang gemar merantau. Dan ketika mereka merantau, biasanya mereka akan menikah dan menetap di perantauan, yang kemudian keturunannya menjadikan populasi orang Bugis di luar Sulawesi Selatan pun menjadi semakin banyak. Dan keempat, sebenarnya bukan Kalimantan saja yang ada orang Bugisnya. Paling tidak, jejak pelayaran orang Bugis bisa kita temukan juga di Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, dan Afrika Selatan, sehingga tidak menutup kemungkinan kalau di daerah tersebut juga terdapat orang Bugis. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan apabila kalian punya pendapat lain mengenai hal ini, bisa kalian ceritakan juga di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Oke? Jangan lupa juga untuk like ini video, share juga ini video ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.